Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Titis Ani Aminingsi dengan NIM 2019-210-207. Di sini saya akan menjelaskan strategi penetapan harga produk baru. Yang pertama ada penetapan harga memerah pasar. Penetapan ini merupakan menetapkan harga yang tinggi untuk meraup pendapatan maksimum dari lapisan demi lapisan segmen yang bersedia membayar dengan harga tinggi. Biasanya dalam sebuah perusahaan mengeluarkan produk baru dengan membandrol harga yang tinggi. Contohnya perusahaan elektronik. Perusahaan elektronik ini mengeluarkan produk baru dengan teknologi baru. Biasanya mereka akan membandrol dengan harga yang tinggi. Produk ini hanya dapat dibeli oleh pelanggan yang mampu membayar dengan harga tinggi dan menginginkan teknologi baru tersebut. Selain itu, selang beberapa waktu kemudian, perusahaan menurunkan harga produk baru tersebut. Selain itu, perusahaan harus mengetahui apakah harga tersebut sesuai dengan kualitas yang telah mereka berikan. Yang kedua ada penetapan harga dengan penetrasi pasar. Penetapan ini merupakan menetapkan harga rendah bagi produk baru untuk menarik sejumlah besar pelanggan dan pangsa pasar yang besar. Perusahaan harus memperhatikan beberapa kondisi. Yang pertama, pasar harus sangat sensitif terhadap harga. Yang kedua, biaya produksi dan distribusi harus turun ketika volume penjualan meningkat. Dan yang ketiga, harga rendah ini harus menjatuhkan harga pesaing. Selanjutnya ada strategi penetapan harga bauran produk. Strategi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penetapan harga lini produk. Penetapan ini merupakan menetapkan jenjang harga antara berbagai produk dalam sebuah lini produk berdasarkan perbedaan biaya antar produk, evaluasi pelanggan terhadap berbagai fitur berbeda, dan harga bersaing. Dan yang kedua ada penetapan harga produk tambahan atau pelengkap beserta produk utama. Yang ketiga ada penetapan harga produk terkait, yaitu menetapkan harga untuk produk yang harus digunakan beserta produk utama, seperti bilah untuk silet dan film untuk kamera. Yang keempat ada penetapan harga produk sampingan, merupakan menetapkan harga untuk produksi sampingan guna membuat harga produk utama lebih kompetitif. Yang kelima ada penetapan harga paket produk, yaitu menggabungkan beberapa produk dan menawarkan paket produk dengan harga yang lebih murah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fabian Hantoso dengan NIM 2019-210-212. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang strategi penyesuaian harga. Di sini strategi itu terdapat banyak hal. Yang pertama itu tentang penetapan harga diskon dan potongan harga. Apa sih diskon itu? Diskon itu sendiri mempunyai arti yaitu pengurangan harga langsung terhadap pembelian selama periode waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam mendapatkan harga diskon. Sedangkan jika potongan harga itu merupakan uang promosi yang dibayarkan produsen kepada pengecer atau retail itu sebagai imbalan atas kesepakatan untuk menampilkan produk-produk dari produsen dalam beberapa cara sebagai promosinya. Kemudian yang kedua ada penetapan harga tersegmentasi. Tersegmentasi sendiri yaitu membagi-bagi berdasarkan pilihannya. Sedangkan artinya itu mereka tuh menjual produk atau jasa dalam varian mungkin 2 harga atau bisa lebih, di mana perbedaan harga tersebut bukan berdasarkan perbedaan biaya. Kemudian yang ketiga ada penetapan harga psikologis. Di sini penetapan harga psikologis yaitu penetapan harganya itu mereka tuh mempertimbangkan tentang psikologis sebuah harga.
Dan bukan hanya ekonomi dari harga itu sendiri, harga tersebut digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang produk. Misalnya dengan harga 10.000 sebuah mie instan, dan mungkin perbedaannya mie instan dengan harga mungkin 50.000. Perbedaan dua harga antara 10.000 dan 50.000 itu dengan subjek yang sama, yaitu sebuah mie instan, mereka tuh mempunyai makna berbeda di setiap masing-masing produk mie instan tersebut yang sesuai dengan harganya. Kemudian selanjutnya adalah penetapan harga promosi, yaitu untuk sementara waktu mereka menetapkan harga produk di bawah harga resmi yang telah diluncurkan pada awal perkenalan produk. Dan kadang-kadang mereka ini menurunkan harga tersebut untuk meningkatkan penjualan dalam waktu jangka pendek, bukan jangka panjang. Misalnya seperti misalnya pada saat pandemi seperti saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan harga promosi, yang mereka menurunkan harga-harga produk mereka itu di bawah harga perkenalan atau mungkin harga resmi pada saat mereka mengeluarkan produk mereka. Tapi harga-harga ini itu mereka gunakan pada hanya jangka pendek saja, bukan jangka panjang. Kemudian ada penetapan harga geografis, yaitu di sini mereka menetapkan harga bagi pelanggan yang terletak di berbagai belahan negeri atau dunia. Di sini geografis sendiri ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tentang penetapan harga free on board origin, atau penetapan harganya itu sesuai barang dikirim dengan gratis melalui kurir. Pelanggan hanya membayar biaya pengiriman dari pabrik produsen itu ke tempat tujuan. Kemudian ada penetapan harga dengan tarif pengiriman seragam, di mana perusahaan itu mengenakan harga yang sama ditambah biaya pengiriman atau ongkir kepada semua pelanggan tanpa memperhatikan lokasi mereka, dan mereka hanya menambahkan biaya ongkir saja. Kemudian penetapan harga berdasarkan zona. Di sini perusahaan menekan 2 zona atau lebih. Semua pelanggan di dalam zona, mereka membayar harga total yang sama. Semakin jauh zonanya, maka semakin tinggi harganya. Misalnya permasalahan harga bensin Pertamina pada zaman dahulu, di mana di Pulau Jawa hanya mungkin misalnya 5.000, di Papua sana bisa sampai 2 kali lipatnya, 10.000 atau bahkan 20.000. Tapi sekarang harga minyak atau bensin di seluruh Indonesia sudah merata. Kemudian ada penetapan harga dengan titik pangkal, yaitu penjual menetapkan beberapa kota sebagai titik pangkal atau mungkin pusatnya mereka dalam produksi, dan mengenakan semua pelanggan di daerah itu dengan biaya pengiriman dari kota sebagai titik pangkal itu ke tempat mereka. Misalnya dari Surabaya sebagai titik pangkal ke tempat mereka di Jakarta, mereka akan mendapatkan biaya pengiriman atau ongkir. Kemudian ada penetapan harga melalui biaya pengiriman. Penjual menyerap semua atau sebagian biaya pengiriman untuk mendapatkan bisnis yang diinginkan. Kemudian yang kedua terakhir yaitu penetapan harga dinamis, di mana harga ini perusahaan itu menyesuaikan harga terus menerus sesuai dengan pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan baik individual maupun dalam situasi. Di sini misalnya perusahaan-perusahaan pada pandemi ini, mereka harus wajib untuk menyesuaikan harga, karena jika mereka tak menyesuaikan harga, maka ada kemungkinan masyarakat atau pelanggan itu tidak membeli produk mereka karena situasi harga itu sekarang tidak menentu. Maka harga itu harus terus disesuaikan setiap bulan jika mengikuti pasar. Kemudian yang terakhir adalah penetapan harga internasional. Di sini perusahaan itu yang
produknya secara internasional harus memutuskan berapa harga yang diterapkan di berbagai negara di mana mereka beroperasi, di mana dengan memperhatikan berbagai faktor, misalnya kondisi ekonomi, ada inflasi atau resesi, kemudian secara hukum, secara peraturan dari pemerintahnya, kemudian sistem grosir eceran atau grosir dan lain-lain. Misalnya misalnya dari pabrik Toyota di Thailand, mereka mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia, sehingga mungkin harga mobil di sana bisa lebih murah, sedangkan di Indonesia bisa lebih mahal. Begitupun juga sebaliknya, di Indonesia bisa lebih murah, di Thailand lebih mahal, tergantung pembuatan mobil itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rifsa Yudia Febriana dengan NIM 2019-210231. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perubahan harga. Perubahan harga adalah suatu perubahan umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian perusahaan atau perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang dan jasa tertentu disebabkan oleh permintaan atau penawaran suatu pasar. Nah, yang pertama yaitu memulai perubahan harga. Memulai perubahan harga ini biasanya perusahaan itu apakah harga tersebut itu dipotong atau dinaikkan, karena dua hal tersebut itu juga akan berdampak pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu memulai pemotongan harga. Kenapa harga itu dipotong? Biasanya perusahaan itu melihat apakah produk tersebut itu sudah memenuhi kapasitas, atau yang kedua yaitu perusahaan itu mengeluarkan produk tapi kurang diminati oleh perusahaan atau kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu menaikkan harga. Kenapa sih perusahaan itu menaikkan harga? Biasanya banyak nih masyarakat yang inginkan produk itu, tapi perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi permintaan minat masyarakat atau minat pasar. Jadi perusahaan tersebut itu menaikkan harga. Yang keempat yaitu reaksi pembeli terhadap perubahan harga. Pelanggan itu nggak langsung menerjemahkan perubahan atau menilai harga itu berubah. Nah, biasanya itu pelanggan memakai barang itu dahulu lalu menerjemahkannya. Semisal laptop Asus dijual harga 4 juta, lalu kena potongan sebesar 2 juta, jadi sisa 2 juta. Nah, pasti pelanggan itu berpikir, kok pemotongannya setengah dari harganya? Pasti Asus ini atau laptop Asus ini itu prosesornya ada yang kurang atau barang ini cacat kayak gitu. Jadi pelanggan itu memikirkan enggak. Lalu yang kelima yaitu ada reaksi pesaing terhadap perubahan harga. Biasanya para pesaing ini melihat atau menerjemahkan suatu perusahaan. Kenapa sih perusahaan tersebut menurunkan harga? Biasanya perusahaan tersebut sedang meluaskan penjualannya atau meluaskan pasarnya yang menjualkan produknya. Lalu bisa juga karena kinerja dari perusahaan tersebut itu cukup kurang maksimal. Jadi para pesaing ini bisa menilai dari kinerja perusahaan tersebut lalu meningkatkan kinerja perusahaan para pesaing yang lebih baik lagi. Lalu yang keenam adalah merespon perubahan harga. Setelah hal-hal di atas dilakukan, perusahaan ini memutuskan apakah produk tersebut diturunkan harganya atau meningkatkan
harga tersebut untuk memaksimalkan kinerja perusahaan tersebut. Kebijakan publik dan penetapan harga. Persaingan harga adalah elemen inti dalam ekonomi pasar bebas kita. Perusahaan itu tidak bisa bebas menetapkan harga yang mereka inginkan, namun ada hukum yang mengatur dalam pengaturan harga. Lalu selanjutnya itu ada penetapan harga di dalam tingkat saluran. Peraturan federal ini tentang pengaturan harga menyatakan bahwa penjual itu harus menetapkan harga tanpa bicara kepada pesaing. Karena apa? Jika tidak, maka penjual itu melakukan kolusi harga dengan pesaing tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada penetapan harga lintas saluran. Kenapa sih ada penetapan harga lintas saluran? Dikarenakan untuk mencegah diskriminasi harga yang tidak adil dengan memastikan bahwa penjual itu benar-benar menawarkan persyaratan harga yang sama kepada pelanggan pada tingkat perdagangan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.